Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor grup MNC dan beberapa yang di request. Pertama ada Kepik, kedua BABP, ketiga BMTR, keempat MNCN. Cuman 4 ya yang bisa dianalisa, yang lainnya tuh nangkring di 50 ya. Dan kelima SMDR, ke-6 Temas, ke-7 Bull, ke-8 Soci, ke-9 PMMP, dan terakhir Raja. Langsung saja kesan pertama, ada Kepik yang ditutup di harga 63 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya Kepik di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Kepik waduh jelek ya, masih sideways. Tapi memang ini di level psikologisnya ya. Pokoknya Bapak Ibu tuh ingat aja, saham kalau dari atas 60, 70, 80, dia mau parkir ke 50 tuh harusnya nantinya ya akan jebol 60. Tapi kalau dia bertahan di 60 dan bisa nge-swing atas lagi, itu berarti aman, potensi besar rally. Jadi ini nih level psikologis yang biasanya ya tahun 2023 2022 itu ya pertahanan, ibaratnya itu pertahanan terakhirnya, antara dia bisa ke 50 parkir atau ya kembali rebound. Kondisi seperti ini ya saya biasanya, tapi saya nggak berminat dengan Kepik ya. Saya biasanya kalau saham-saham di 60 saya lihat oke, dari broker summary ataupun lainnya, saya spek buy, tapi saya setiap stop loss di 55, 56, 57 saya jual tuh. Kalau di bawah berarti udah nih siap-siap parkir 50. Biasanya seperti itu ya, tapi nggak selalu. Jadi seperti itu aja untuk Kepik dan grup MNC ini. Menurut saya 2023 grup yang paling nggak bagus. Nggak tahu kenapa ya. Mau sentimen pemilu aja sisa sebulan lagi nggak kemana-mana. Memang ya salah satu grup yang susah juga diikutin selain grupnya Lipo. Tapi grupnya Lipo bisa aja bangkit ya. Sama aja sih, sama. Ya, dua grup ini nih 2023 tuh wah jelek banget ya. Jadi belum menarik menurut saya untuk Kepik. Jadi seperti itu aja bagi yang nyangkut ya. Saya juga sering dulu tuh trading ini, tapi ya pakai stop loss. Kalau lama saya lihat nggak bergerak ya saya jual. Jadi seperti itu aja, belum menarik nih. Tapi memang lagi sideways di 60 ini level yang harus dijaga. Kalau sabar menunggu, yakin ya bisa aja sih kalau mau beli Kepik ya. Pokoknya pertimbangkan stop loss kalau dia jebol 58 itu, 57, 56, 55 itu udah, daripada dibawa ke 50. Kalau saya sih saya cut loss aja 12% pun saya cut loss kalau dia memang turun ya. Jadi seperti itu aja untuk Kepik. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BABP, ini juga B-hitnya 50, becapnya 50, BABP-nya aja yang cukup bertahan di 62 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dibongkar semuanya BABP ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya BABP. Nah ini dulu juga saya dulu trading juga nih, lagi sideways ini, tapi habis itu udah nggak mantengin lagi. Keseringan cut lossnya saya di grupnya MNC ini, nggak tahu kenapa, nggak cocok kali dengan polanya ini, karena ya itu susah diikutin. Tapi sama aja BABP ini ya 58, 57 tuh pertimbangkan stop loss kalau dia bawa itu. Ini lagi sideways, siapa tahu ya 1-2 minggu ke depan tiba-tiba bangkit. Coba lihat dulu volume sepertinya mulai meningkat walaupun masih B aja. Broker summary-nya ada akum nih. Bisa jadi 1-2 hari ini atau minggu ini rebound ya. Ya yang penting Bapak Ibu ingat, masih saham 60 tuh 5 di bawah 58 tuh pertimbangkan stop loss saja. Apapun ceritanya menurut saya loh ya. Kecuali Bapak Ibu pakai uang yang ya siap lama baliknya ya nggak masalah, nggak pakai stop loss. Tapi kalau Bapak Ibu yang mau belajar trading pakai stop loss buat sistem trading ya, di bawah 58 tuh pertimbangkan stop loss aja lah. Karena saham itu 10 kali jebol support, maksimal 3 kali yang bisa balik lagi ke atas support. Misalnya jebol naik nih 3 kali, yang lebihnya 7 kalinya tuh lebih turun ya. Jadi seperti itu. Kalau menurut saya ya bisa nih, bisa ada potensi mungkin ya, tapi untuk rally kita nggak tahu. Nantilah, lihat aja nanti kalau di atas 70 seperti apa perkembangannya. Apakah ini valid? Nanti dia breakout dan rally sebelum pemilu selesai tanggal 14 Februari nanti. Nah seperti itu ya. BBP ini kalau sabar menunggu sideways-nya ini ya bisa-bisa aja beli. Risknya nggak nyampe 10%. Paling jauh ya 10% lah maksimal, dengan reward 14% minimalnya. Kalau di uptrend ya mudah-mudahan
karena ini sektor bahkan dari 2022, 2021 downtrend terus nih. Dari 2022 aja udah pernah di 250 kan, turun 2023 nih downtrend dah. Mungkin ini saatnya lah kira-kira mulai bangkit ya. Kita lihat aja. Ini di level 60 tuh harusnya dijaga. Jadi seperti itu aja untuk BBP. Kalau mau berminat ya pejam mata aja kalau yakin ya 10% cut aja dah. Langsung saja ke selanjutnya. Ada BMTR yang ditutup di harga 262 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data sesi asing net buy. Kalau di broker semuanya BMTR ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BMTR lagi sideways juga ya. 260 nih support udah berapa bulan dia nih sideways? 2 bulan nih. Kalau saya lebih tunggu momentum kalau dia tembus resisten aja. Nah, tembus resisten udah 70 tuh. Wah, Bapak Ibu perhatikan tuh. Siapa tahu menit-menit akhir mendekati tanggal pemilu tuh ada ditarik naik. Siapa tahu ya. Ya ini karena karena mulai sideways. Semoga momentumnya. Kita lihat aja 1-2 minggu ke depan atau 3 minggu ke depan bagaimana kondisinya, apakah dia mampu breakout resisten. Kalau mampu, apalagi dengan volume yang cukup signifikan bisa valid, dan ya gak usah jauh-jauh lah kalau dikasih ke 320 tuh lumayan juga. Gitu aja ya, targetkan. Tapi kalau nekat beli harga sekarang ya 250 itu support yang harus dijaganya oleh BMTR ya. Jadi seperti itu aja untuk BMTR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MNCN yang ditutup di harga 376 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya MNCN ada akumulasi walaupun tipis. Wah, ini kayaknya menarik nih ya. Ya dilihat aja nanti seperti apa perkembangannya. Kalau untuk MNCN sekarang disupport dan disupport sideways-nya juga. 360 support bisa pakai itu. Dan resistennya 400. Tembus sih di gas. Kita lihat aja ke 3 minggu ke depan. Ya, seperti apa perkembangannya. Karena MNCN nih, kalau dia bisa break ke 420 minimal dia ke 500. Sampai 520. Ini arahnya minimalnya loh. Kalau jalan, kalau dia bisa tembus 420-nya. Asal confirm ya. Jangan seperti ini breakout dengan volume tiba-tiba dibanting turun. Melorot lagi ya. Yang penting false break jual. Yang seperti ini nih buy on breakout tuh nggak lebih dari 5% cut loss-nya. Paling maksimal 4%. Buy on breakout, gagal, jual. Ya, seperti itu. Untuk MMCN, tapi sepertinya ada sinyal lah. Kita lihat aja 1-2 minggu atau 3 minggu ke depan. Ya, untuk MMCN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Nah, ini ada beberapa saham pelayaran yang menarik. Masih diperhatikan. Ada SMDR yang ditutup menguat 8,42% ke harga 386. Kalau dilihat data transaksi asing itu net buy 11,8 miliar. Kalau dibakar semuanya SMDR ada akumulasi. Kalau Bapak Ibu perhatikan, yang akumulasi itu broker-broker yang jarang dipakai retail. AK, AI, BK, MG. Walaupun di bawahnya ada PD, KK, tapi habis itu kemudian BBSB, YBSA, IU, GR yang jual. Itu kebanyakan broker retail. Top 5-nya tuh broker retail. DH, XC, SKI, XLNI, CC. Ya, menarik untuk SMDR. Dan ya masih sama gambarannya. Dia itu di apakah breakout? Wah, breakout ya. Nah, ini. Jadi aman nih. Harusnya sih oke. Sudah valid breakout 380. Harusnya minimal hari ini ya. 400 terus disentuh. Tapi di sekarang mungkin gak sih false break? Kecil kemungkinan kalau ini false break. Karena polanya udah bagus. Pergerakannya tuh udah oke ya. Lagi uptrend. Di uptrend channeling. Jadi oke. Kalaupun misalnya ada koreksi. Ya 370 tuh Bapak Ibu toleransinya pakai aja. Dan ya sedikit lagi nutup gap. Harusnya hari ini bisa nutup gap tuh. 394 ya. Ada peluang ke sana. Arah SMDR. Bahkan SMDR ini udah jauh turunnya kan. Sudah mematahkan tren downtrend semenjak November 2022. Hampir 2 tahun yang lalu. Nah ini. Dia sempat jebol kemudian naik lagi. Berarti kan false break nih. Udah nih aman. Targetnya 400 terdekat. Bisa sampai perubahan praksi harga 500 nih. Apalagi sentimen pelayaran atau tanker-tanker atau kapal kontainer ya. Yang lagi perang di. Jadi ya cukup oke lah. Untuk SMDR harusnya ini baru awal di uptrend. Tapi ya saya tetap kalau dia jebol 370-nya saya TP dulu di mau ini awal uptrend, tapi jangan sampai kita berharap profit kita tiba-tiba hilang gara-gara mendengar saya ini awal uptrend. Targetnya bisa
400 minimal sampai 500. Tapi kita punya barang misalnya sudah profit 10%. Gara-gara mendengar perkataan saya, dia bisa ke 500, di hotel. Pokoknya pasang trailing stop. Apapun terjadi, yang penting harus profit. Ya, kalau sudah 10% tuh jangan sampai balik BP, keterlaluan. Gitu aja ya. Seperti itu aja untuk SMDR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Temas yang ditutup di harga 180 menguat 11,11%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya Temas diakumulasi. Saya Temas ke Gocek. Saya cut loss, tiba-tiba dia naik lagi ya. Saya cut lossnya lupa saya di mana ya. Ini nih 5 Januari nih. 174 saya cut loss, habis itu dia turun. Tapi saya nggak beli lagi. Saya sudah perhatikan di 155, 156 tuh harusnya area sideways-nya. Ya, saya lebih memilih kemarin tuh beli MBMA. Sama aja lah ya. Pokoknya jangan ada penyesalan, kalaupun cut loss ya udah, saya cut lossnya 5% apa 4% gitu. Tapi ya diganti MBMA hari ini ya. Hari kemarin ya nggak masalah kan gitu. Yang penting tuh portofolionya ada pertumbuhan walaupun tipis. Pokoknya jangan ada penyesalan kalaupun harus cut dulu ya. Biasanya saya seperti itu. Temas sedikit lagi harusnya sih sudah breakout, cuman ya ngepas lah 180. Kalau bisa lewat hari ini sih, apalagi tembus 200 menarik. Potensi kemana nih? 220. Ada potensi upside 20% lagi minimalnya. Tapi disclaimer ya. Untuk Temas langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bull yang ditutup di 179 menguat 2,28%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya Bull didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Bull juga cukup bagus. Ini tapi saham repo ya dulunya. Cuman sekarang kayaknya udah selesai. Targetnya mana nih? 200. Ada peluang ke sana. Kita lihat apalagi volume meningkat 3 hari. Ini ya. Cuman bisa jadi ini volume crashing. Pokoknya Bapak Ibu jangan dilihat itunya. Pokoknya ini selama dia nggak jebol 160 ya hot aja. Kalau mau beli ya semestinya dekat-dekat 160-an ini. Tapi apakah dikasih ke bawah itu kan yang nggak dikasih. Kita lihat aja hari ini kalau dia tembus 180 ya bisa lah menurut saya. Sekali lagi kalau dia tembus bisa jalan nih. Untuk Bull ke 200 minimalnya. Jadi seperti itu aja untuk Bull. Bull juga strong uptrend karena dia sudah 2 membentuk higher low. Jadi udah valid, tinggal menunggu resisten selanjutnya 200 ditembusnya perubahan proyeksi harga. Kalau lewat itu lagi potensi upside masih bisa 20% ke 240 250. Ya tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya. Kalau dilihat Bull strong uptrend. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Soci yang ditutup di harga 190 menguat 4,39%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya Soci ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Soci mulai bangkit dan tembus EMA 200-nya. Wah, ini baru awal nih ya kan. Bapak Ibu perhatikan aja nih, sangat mungkin 200 dulu disentuhnya. Ya, 1-2 minggu ini. Lewat nggak? Ada potensi lewat. Nah, seperti ini contohnya ya. Saham-saham pelayaran Soci ini kalau nggak salah pelayaran juga ya. Koreksi kalau salah. Pokoknya itu. Setiap saham itu pasti ada aja nanti ceritanya. Kita tuh nggak tahu ke depannya seperti apa. Contohnya 2020 bank digital. Terus teknologi itu 2020 atau 2021 ya. Habis itu tahun ini aja deh. Tahun ini ada ceritanya di pelayaran. Bahkan dari tahun kemarin, dari Desember, pelayaran tiba-tiba naik aja kan. Seperti SMDR nih. Dulu kan gak ada cerita apa-apa nih. Dia downtrend aja. Terus tiba-tiba ada cerita, tiba-tiba kontainer lah, kapal-kapal tanker lah ditembak-tembakin, lagi perang di sana, tiba-tiba rally aja. Nah itu. Cuman Bapak Ibu sabar gak menunggu yang sampai ada sentimennya itu. Dulu juga nih sempat rally 2022 sampai peaknya 800, habis itu turun. Dari 2022 sampai 2023 itu turun terus tuh. Yang kita hindar itu yang seperti ini. Ya kalau Bapak Ibu siap hilang uangnya atau sabar menunggu atau saya akan TP kalau nanti sudah profit. Ya kalau sabar menunggu pakai average down bisa aja. Ada aja nanti ceritanya. Cuman ya itu. Kalau tiba-tiba perlu uang, butuh uang, nggak tahu kapan. Nah itu yang bahayanya ya. Saham itu tuh ada aja nanti ceritanya. Contohnya nih seperti SMDR, Temas. Terus grupnya Pak Prayogo tiba-tiba naik, PTRO segala macam kan. Temas juga diturun dalam, habis itu tiba-tiba ada aja ceritanya lagi. Seperti itu juga ya. Jadi ya tergantung Bapak Ibu. Nggak pakai stop loss tuh sebenarnya di saham tuh nggak masalah. Mau beli saham gorengan itu juga nggak masalah. Yang penting sabar menunggu. Jangan putus harapan di tengah jalan tiba-tiba cut loss. Itu aja.
Kalau kayak gitu terus biasanya ya tetap akan habis RDN-nya. Seperti itu aja. Untuk Sochi juga ya ada peluang ke 200. Langsung saja selanjutnya ada PMMP yang ditutup menguat 3,26% ke harga 316. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya PMMP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, PMMP udah bagus. Volumenya kemarin bagus nggak? Wah lumayan meningkat nih. 3 hari meningkat dan dia berhasil menembus, belum tembus ya, 320. Sedikit lagi. Hari ini kita lihat ya, 330 tuh lah. 320. Nah, kalau tembus tuh siap-siap digas tuh. Sideways-nya juga bagus. PMMP ini sideways-nya bagus nih. Supportnya MA 200-nya dipakai 280 aja. Nah, ini kelihatannya tetap akan uptrend. Ya, 1-2 minggu ke depan tetap arahnya kemana sih? 400 terdekatnya. 420, 400 tuh lah. Nah, ini arahnya ya. PMMP saya juga punya, beli di area 300 dan ya baru floating profit sekitar 5%. Tinggal lihat nanti. Harusnya sih tembus 1-2 minggu ke depan. Kalau Bapak Ibu mau beli harga sekarang boleh nggak ya? Boleh aja. Asal siap stop loss. Kalau mau pakai stop loss ya sekitar 11%. Ya nggak seimbang memang rewardnya seperti ini. Jadi seperti itu aja untuk PMMP. Menarik juga untuk PMMP, Bapak Ibu perhatikan. Langsung saja ke saham terakhir, ada Raja yang ditutup menguat 5% ke harga 1360. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di bawah semuanya Raja ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya, Raja baru teknik rebound biasa. Ya, akhirnya mantul juga dia dari 1300, cuman apakah kuat? Kalau dilihat dari volume biasa aja. Ya, setengah volume dia turun. Kalau menurut saya ini bisa jadi teknik rebound biasa, tapi belum pasti ya. Kita lihat aja hari ini dan minggu depan. Pokoknya 1300 tuh support yang harus dijaga. Kalau Bapak Ibu ada spekulasi buy kemarin atau minggu lalu di 1300 ya itu. Pokoknya jagain dengan trailing stop. Udah 5% kan? Ya sisakan 2%, jelek-jeleknya 2% itu udah, jangan banyak berharap dulu. Pokoknya kalau dia turun lagi ya TP dulu. Ya, untuk Raja walaupun ada candle hijau seperti ini belum bisa mengkonfirmasi, belum memastikan juga condong arahnya kemana, apakah sideways atau jebol. Itu aja ya. Jadi untuk Raja saya lebih ke wait and see. Walaupun dia naik 5%, nggak mau saya kejar atas. Resikonya ya tahu sendiri Raja seperti apa pergerakannya. Kadang volatil, yang tadinya hijau bisa merah karena likuiditas tipis. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.